Oke guys, jadi ini gua habis dari kampus dan sekarang gua mau bikin video bertemakan kekurangan dan kelebihan motor ini guys ya. Kita nyari tempat yang bagus untuk mereview ini motor menurut pengalaman pribadi yang gua pakai. Menurut pengalaman pribadi selama gua pakai ini motor ya. Dan sekarang gua keluar dari kampus dulu. Untuk kalian di sini gua bikin videonya tuh menurut pengalaman pribadi gua ya. Nah, nanti gua bahas kalau kita udah sampai ke tempat lokasinya. Gua cari tempat yang enak. Oke, sini aja lah gua bikin kontennya itu ya. Enggak terlalu tinggi. Nice. Nah, jadi di sini gua mau jelasin tentang kekurangannya dulu ya guys ya. Jadi motor ini tuh memiliki beberapa kekurangan guys. Salah satunya itu boros BBM. Betul. Motor ini tuh boros. Bisa dibilang boros banget sih kalau dipakai harian. Gua rumah di Batu Jajar ya. Kalau gua main 2 kali PP Cimahi bisa 50.000 kali ya. Dan tergantung gimana kita bawanya juga sih. Kalau kita bawanya banyak narik gas gitu, itu bakal lebih kerasa lagi borosnya. Apa yang kedua kekurangannya yaitu dia memiliki kaki-kaki yang keras. Jadi shock dia tuh tipikalnya keras guys. Kalau dipakai jalan kayak gini, mamam, sakit badan ya. Jadi banyak orang-orang yang ganti shock gitu, cuman kan harganya lumayan tuh shock dari Vespa ini tuh gitu. Motor ini tuh boyot. Oke, clear. Vespa itu lambat. Walaupun dia cc punya 150. Kalau cc aslinya kan 154 tuh nggak salah ya. Tapi dia cantumnya 150 cc. Tapi dia tuh boyot. Nah, kalau orang-orang sih banyak ngakalinnya, mereka pada ganti ini ya, kirian. Biasanya apa? Roller itu diganti sama mereka. Nah, kalau gue ini Vespanya ini ori semua, nggak ada yang diganti. Ini bawaan pabrik semua, sampai spionnya juga masih ori kan, kayak gitu ya. Kalau yang keempat ya dari harga, dia di atas rata-rata karena Vespa ini tuh dibuat bukan di dalam negeri, dia dibuat di Vietnam. Jadi dia ke Indonesia tuh dalam keadaan kayak gini dan ya pasti lebih mahal kan. Oh iya, kekurangannya juga Vespa ini tuh spare partnya mahal. Semua sepakat Vespa itu mahal, mau itu kalian ngemodif atau bawaan pabriknya itu dia mahal. Terus biaya servis yang relatif lebih mahal dari motor lain. Dan gua udah pakai Vespa ini tuh selama 2 tahun. Gua beli ini di tahun 2023. Kayaknya segitu dulu kekurangannya. Kita lanjut ke kelebihan dari motor ini. Oke, kelebihan yang pertama, motor ini tuh udah ganteng bawaan pabrik guys. Kalian harus lihat. Itu kayak seni, ganteng, bawaan pabriknya udah ganteng gitu. Oh iya, kelebihan selanjutnya dia awet di bagian mesinnya. Gua udah coba ini, lumayan jarak jauh juga sih. Gua waktu itu dari Bandung, Garut, pulang pergi dalam kondisi jalan yang macet parah karena waktu itu lagi hari hanya Idul Fitri. Gua berangkat dan keadaan jalan agak nanjak plus macet. Tapi motor ini kuat, walaupun motor ini nggak punya radiator, dia nggak ada overheat, aman sih pakai macet-macetan juga. Terus menurut gua nih kelebihannya di jalan raya, motor itu kalau jalannya bagus enak banget guys, sumpah. Kayak ya lebay lah kalau dibilang kayak terbang ya, maksudnya kalau jalannya bagus enak banget gitu. Oh ya, menurut gua nih, gua ini kayaknya agak berbeda dari orang lain ya. Menurut gua kelebihan dari motor ini tuh teknologi dia yang simpel. Dan disitu gue suka karena apa? Karena semakin simpel teknologi, semakin mudah perawatannya. Dia kunci masih biasa gitu kan. Dan kelebihannya juga dia di kuncinya tuh dia punya sistem apa sih? Jadi di sini tuh ada chip guys. Setiap Vespa tuh punya chip di dalam ininya. Nah, kalau kita ngeduplikat kunci ini sama persis, dia tuh bisa nyala, tapi nggak bisa starter. Jadi ini tuh nyambungnya ke ECU guys. Si kunci ini tuh
Ini kunci biru, yaitu kunci yang keduanya, dan kita harus pakai kunci biru ini karena kunci yang coklat itu kunci yang pertama. Jadi di saat kunci biru ini hilang, kita bawa kunci coklat itu ke ya dealer Vespa-nya itu. Oh iya, terus ini yang gua suka dari Vespa tuh, kelebihan yang menurut gua suka, ini coy ganteng banget kan. Nah, jadi dia tuh pakai sistem mirip kayak di pesawat terbang. Tuh kayak gini. Kalian perhatiin pesawat terbang, sok depannya kayak gini. Nah, dari sini nggak ada. Oh, jadi unik kan? Kayak gitu. Ya menurut gua kesimpulannya buat kalian yang mau ngambil Vespa, itu Vespa motornya aman sih, enak. Jadi pakai harian enak, cuman ya kekurangannya itu boros. Ya kalian harus pertimbangin lagi lah. Kalau dari segi look, kelihatannya gitu. Cakep sih motor ini. Oke, jadi video ini gua nggak akan panjang-panjang ya, karena gua bikin video panjang yang nontonnya biasa aja cuy. Kita langsung to the point aja gitu. Nah, segitu dulu lah video dari gua. Buat kalian yang pengen Vespa, ya gua doain semoga kalian bisa mencapainya, cepat kebeli, oke? Oke guys, segitu dulu video dari gua. Dan untuk kalian jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen video ini, oke? Agar memotivasi gua biar rajin lagi konten ya. Oh iya, atau kalian mau dibahas apa gitu, kalian boleh komen aja, ntar gua bantu bahas sesuai pengetahuan yang gua punya. Dan cukup sekian dulu video kali ini. Bye bye. Thank you guys.